Intinya adalah ya supaya negara-negara berkembang akhirnya nggak menjadi dumping ground gitu loh, untuk nggak jadi tempat pembuangan sampah akhir gitu kan. Karena mau sadar tidak disadari kita selama ini ya Indonesia juga terutama kemarin masih menjadi tempat seperti itu gitu kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Di sini lagi dingin-dinginnya Jepang karena sini lagi musim winter di akhir bulan Desember ini. Tapi alhamdulillah suasana cerah dan angin sedikit kencang. Tapi nggak apa-apa lah. Pagi ini saya mengunjungi kawan saya. Beliau juga adalah dosen, tapi sekarang sedang menjalankan tugas belajar S3 di Kobe University. Beliau adalah orang sosial. Jadi kemarin kan sudah ada teknik, terus ada maritim juga, kemudian ada kedokteran. Nah, sekarang kita berbincang-bincang dengan orang sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik sehat. Dingin. Dingin tapi nggak bersalju. Gimana risetnya? Aman? Riset ya dilancar-lancarkan. Dilancar-lancarkan. Iya. Yang penting tetap semangat ya Mas. Ya, tahun terakhir. Tahun terakhir. Jadi saya sama Mas Haji insya Allah selisihnya 1 semester. Jadi Mas Haji insya Allah tahun depan bulan September lulus, sedangkan saya insya Allah bulan Maret. Ya. Amin. Mudah-mudahan kita semua tepat waktu. Ya Mas Haji, ini channel saya persembahkan buat teman-teman saya, mahasiswa saya, dan semua orang yang ingin menggapai cita-citanya biar tambah semangat. Jadi saya mengajak ngobrol teman-teman saya yang sedang berjuang untuk lulus S3. Dan biasanya kan banyak orang yang pengen sekolah di luar negeri gitu. Tapi ada beberapa kendala, mungkin ada izin, kemudian niatnya belum sampai full. Tapi ada juga yang sudah sekolah tapi karena susah. Karena PSD kan susah kan ya. Nah, ini butuh semangat motivasi juga. Biar bukan teman-teman aja yang merasa susah. Banyak temennya. Banyak yang merasa susah. Oke Mas Haji, kita ke flashback dulu. Background lah. Asli Bandung ya? Bandung. Darah jadi dari ibu saya dari mana, Bandung Kabupaten ya. Kalau ayah saya dari Garut. Oh Garut gitu. Jadi asli darah Sunda. Betul. Kumaha damai. Saya nggak bisa bahasa Sunda. Sampurasun. Jawabnya rampas. Oh rampas. Rampas. Oh rampas apa rampas? Rampas. Gitu. Iya. Lahir di Bandung juga. Jadi saya lahir di Bandung 18 Mei 1989. Terus TK juga di Bandung. Baru nanti pas TK-nya mau TK besar, ayah kebetulan dulu konsultan transmigran, kontraktor juga, jadi pindah ke Palembang. Kita pindah ke Palembang, di luar kota Palembang dikit lah ya gitu, di sebelah Sungai Musi. Jadi di sana kurang lebih 6 tahun saya sampai kelas 5 SD di Palembang. Dan ya itu ya mainnya itu di sungai, di hutan sama babi hutan segala rupa gitu ya. Baru kelas 6 pindah lagi ke Bandung dan kaget gitu kan, dengan wah ternyata Bandung orangnya metropolitan gitu ya. Karena dulu orangnya kampung gitu. Masuk Bandung, SMP, masuk SD-nya di Merdeka 5, masuk ke SMP 5 Bandung. SMA-nya di SMA 5 Bandung juga, itu satu kecamatan semua. Jadi cuma tinggal jalan doang gitu. Terus dari situ jadi kelas 3 SMA dulu saya tertarik sama karena punya sepupu diplomat gitu ya. Terus dulu juga SMA saya nggak rajin-rajin banget gitu. Ada SMA biasa-biasa aja berarti? Saya dulu ketua OSIS. Ketua OSIS. Emang organisator dulu. Jadi itu, dari SMP dulu remaja masjid, ketua remaja masjid. Terus SMA saya mikir saya udah
bosan di remaja masjid, pengen yang lain organisasinya, akhirnya masuk OSIS. Nggak sengaja juga jadi ketua OSIS gitu kan. Ketua OSIS ya nakal-nakalnya SMA lah ya gitu ya. Terus masuk kuliah karena udah pengen ngeliat sepupu, wah keren ya diplomat. Akhirnya memutuskan buat nggak ambil SPMB, cuman ikut USM ujian saringan masuk ya. USM Parahyangan. Universitas Parahyangan, alhamdulillah gelombang 1 keterima udah. Jadi teman-teman pada belajar semua, gue santai-santai aja gitu. Belajar ya. Jadi emang basicnya dulu bukan anak yang rajin gitu loh. Jadi aneh juga sekarang kita sampai di sini, orang-orang pada kaget. Itu satu di Parahyangan, masuk tahun 2007, terus lulus 2011 lulus, terus nah dari dulu tuh udah kepengen sebenarnya pengen masuk ke Jepang gitu, dan kuliah di Jepang. Dulu tuh ya pertama awalnya tertarik karena culture-nya ya menarik gitu. Culture Jepang tuh kalau buat kita dulu kayak melihat satu hal yang berbeda. Kalau misalnya kita melihat culture Eropa gitu ya, culture Australia, Amerika gitu, Jepang punya satu culture yang beda, tapi juga seakan-akan dekat dengan orang Indonesia gitu ya. Kita Toyota mas segala rupa kan mereknya Jepang gitu ya, komik juga Jepang gitu. Jadi ya tertarik dengan Jepang. Lulus S1 sempat kerja di Jakarta, jadi HRD, tapi cuma tahan 3 bulan 4 bulanan karena ternyata emang saya nggak cocok kerja di belakang meja gitu loh. Dan diplomat juga mikir-mikir lagi, gue jadi daftar diplomat nggak nih gitu kayak dulu gitu. Ya udah akhirnya keluar dari kerjaan, apply sekolah buat beasiswa Max ke Jepang. Itu pertama kalinya gagal. Akhirnya itu yang G2G itu ya, embassy G2G. Gagal, akhirnya masuklah ke kuliah di Parahyangan. Dulu tawarin sama dosen pembimbing, udah kamu kuliah di Parahyangan dulu aja sambil kerja, sambil ya udah saya kerja sambil kuliah. Saya kerja jadi konsultan di beberapa kementerian, beberapa kementerian lah, kerja sambil sambil kuliah juga sampai terus sempat nikah juga tahun 2015 gitu kan. Lulus 2015 S2-nya, lulus nikah, tapi sambil 2015 itu saya masih tetap penasaran, mesti pengen kuliah ke Jepang gitu. Pokoknya Jepang pokoknya Jepang aja, nggak mau kemana-mana. Iya benar. Jadi walaupun dulu ya pas lagi S2 gitu kan sambil mikir gue pengen lanjut S2 lagi gitu ya, sambil apply beberapa kali keterima ke Nottingham Inggris, terus juga Charles University-nya Ceko. Tapi semua tidak dapat beasiswa. Cuman keterima letter of acceptance doang gitu kan. Jadi dikoleksi aja gitu. Koleksi di LO-nya. Gue pernah keterima nih. Gitu. Udah gitu nikah. Tapi sambil apply dan kerja di dosen di 2015 akhir. Tapi dari situ masih tetap penasaran, masih pengen kuliah ke Jepang gitu ya. Ya tiap tahun apply itu dari 2015 apply gagal, 2016 apply gagal, 17 apply gagal, 2018 itu awal 2018 Januari lagi nyiapin berkas juga itu buat G2G kan. Istri udah ultimatum, tahun terakhir ya beasiswa nyobain ya, udah gitu yang bener ya gitu. Kerjanya gitu ya, oke. Nah situ ngebaca iseng Kapus Kobe, dia nawarin awalnya dari website Max, nawarin ada kayak special program gitu katanya, special program tapi nggak semua kampus bisa. Aku cek lah ya, dan ternyata kebetulan waktu itu lagi mulai tertarik ke isu lingkungan kan, jadi cari-cari dosen yang kira-kira cocok. Dulu tuh isunya tentang limbah berbahayanya tuh electronic waste, elektronik di Jepang.
Di Jepang waktu itu nyari sensei Jepang. Jepang ada yang lain. Tidak. Jadi akhirnya cari sensei dapatnya pilihannya adalah Tsukuba, Kyoto, Kobe. Nulislah ke mereka gitu ya, nulis ke mereka. Yang Tsukuba kayaknya nggak bisa katanya. Dulu mindsetnya adalah aku masih berpikir kuliahnya di ilmu politik, di hubungan internasional. Ke Kyoto dan Kobe akhirnya direspons. Cuman kemudian Kobe ngerespon lebih cepat. Jadi begitu aku bilang yes gitu ya, oke sensei, kayaknya saya emang berminat di bawah ini. Oke kata si senseinya, kirim aja apa namanya research proposal kamu. Saya mau lihat gitu kan. Saya udah bikin, kirimnya kedua, satu ke Kyoto, satu ke Kobe. Yang dapat respons lebih cepat akhirnya Kobe. Ya udah aku okein Kobe, ternyata Kyoto juga oke gitu. Udah keburu Kobe ya udahlah gitu. Tapi ternyata sampai sini wah Kobe kan international law ya. Aku tidak mengerti gitu. Ya akhirnya sekarang sampailah di sini gitu Mas. Di Kobe University gitu. Terus sekarang berarti fokus ke international law. Ya, sekarang. Itu maksudnya international law itu seperti apa Mas? Apa yang dipelajari di international law itu? Jadi nah ini apa ya? Dari perspektif saya yang basicnya politik ya. Karena dulu S1 S2 nya politik, international relations. Hukum internasional itu kita jadi ya di dalam, kalau misalnya kita bernegara gitu ya. Kita kan kalau bernegara ada negara yang punya bikin hukum gitu kan. Jadi mau nggak mau punya kekuatan absolut lah istilahnya gitu ya, bisa mengatur. Nah, sedangkan kalau di dalam hukum internasional, di internasional kita nggak punya. Siapa yang bisa memaksa negara gitu kan, nggak ada. Nah, jadi karakternya juga beda dengan hukum domestik gitu. Mau nggak mau banyak politiknya di sana. Dan kalau hukum internasional itu ya banyak apa ya, kalau istilahnya terfragmentasi gitu kali ya Mas ya, karena begitu banyak hukum-hukum perjanjian-perjanjian yang sifatnya bisa 2 negara, bisa 3 negara atau lebih gitu. Kayak misalnya kalau di saya hukum lingkungan aja itu bisa ya akhirnya per isu gitu loh. Ada yang limbah berbahaya, ada yang perubahan iklim gitu kan. Dia emang benar-benar terfragmented dan apa ya? Dan ketiadaan si satu organ supranasional ini yang absolut ini yang ngebuat hukum internasional juga jadi lebih fluid dan lebih, buat saya sih pribadi, menarik untuk diteliti ya. Apalagi isu lingkungan kan sekarang naik banget gitu ya, jadi rame. Kan secara simpelnya mungkin begitu kali ya. Terus yang bikin hukum internasional lingkungan itu siapa ya Mas ya? Kalau nah gini, jadi kalau kita misalnya ngomongin tentang hukum lingkungan internasional, yang membuat itu pasti negara gitu ya. Jadi pertama kita biasanya antara sudah ada permasalahannya terlebih dahulu atau ada penelitian. Jadi kalau dalam hukum lingkungan yang paling penting itu salah satunya adalah prinsip precautions juga gitu. Jadi yang kedua adalah prinsip scientific. Jadi ya mau nggak mau pasti kita bertumpu kepada orang seperti Mas gitu ya, yang benar-benar science gitu, scientist. Kalau ada bukti bahwa wah ini takut bakal berbahaya nih gitu ya, dampaknya bakal gede gitu, maka dibuatlah hukum internasional untuk mengatur supaya gimana kita negara-negara itu bisa mengurangi atau berupaya lah, berkomitmen untuk ngurangin resiko tersebut. Atau yang kedua, ketika sudah terjadi permasalahan, kayak misalnya kalau saya kan penelitiannya tentang perpindahan limbah berbahaya antar negara gitu ya. Jadi dulu kasusnya itu banyak limbah-limbah berbahaya yang dikirim ke negara-negara berkembang gitu. Dan akhirnya banyak yang keracunan, ada yang meninggal gitu ya. Akhirnya muncullah dorongan untuk ayo kita regulasi, kata negara-negara, kita atur nih supaya nggak sembarangan ya. Akhirnya muncullah Konvensi Basel, itu penelitian saya tentang Konvensi Basel. Jadi gitu. Jadi intinya antara untuk kita untuk mencegah atau masalahnya udah ada baru muncul. Ayo kita bikin gitu biasanya. Di Konvensi Basel itu, Basel ya. Basel. Itu Belgium.
Basel ya. Itu Enggak, Basel Swiss. Oh iya. Sorry, geografi agak Enggak ada laut soalnya. Berarti itu intinya adalah yang merumuskan adalah negara-negara Eropa dulunya. Yang merumuskan jadi kita punya ada satu badan namanya UNEP ya, United Nations Environmental Program. Iya. Itu bawahannya PBB. Mereka yang ngajak, biasanya mereka yang convening yang mengundang negara-negara untuk berkumpul. Nah, itu asas proporsionalitas harus jelas. Jadi harus terbagi rata. Maksudnya nggak cuma dari negara maju gitu ya, tapi juga negara-negara berkembang juga harus ada wakil. Memang pada awalnya negara-negara maju yang banyak datang. Karena pada saat itu concernnya yang paling besar adalah negara-negara maju. Iya. Tapi kita misalnya waktu itu di negosiasinya mulai tahun 87, tahun 88 negara berkembang baru pada join semua. Negara Eropa, Afrika, negara-negara Asia baru pada banyak datang. Karena mereka punya kepentingan juga, mereka sadar bahwa kalau dibiarin gitu ya, kepentingan kita nggak kesampaian. Akhirnya mulai imbang dan mulai rame lah gitu, akhirnya ribut. Akhirnya tahun 89 ditandatanganin, tapi tahun 93 nanti berubah lagi. Nah, itu penelitian saya itu. Jadi kayak tadinya tujuannya untuk meregulasi perdagangan limbah, akhirnya untuk jadi melimit gitu, ngerestrict perdagangan limbah ke negara berkembang gitu. Berarti tema disertasinya nanti adalah gimana caranya aturan ini bisa jadi gitu, apa gimana? Jadi kalau dari sisinya ini saya paham ya. Maaf ya. Jadi emang saya mau melihat gimana satu perjanjian internasional ini sebagai sebuah istilahnya, kalau di politik internasional itu kan ada institusi internasional. Nah, salah satu bentuk institusi itu adalah rezim gitu ya. Konsep rezim ini yang saya teliti. Nah, gimana si konvensi ini kemudian berevolusi gitu. Yang tadinya tujuannya untuk cuman ngeregulasi, tapi sekarang tujuannya adalah untuk membatasi gitu kan. Nah, kalau orang kan awam, apa sih pentingnya gitu? kayak sama aja gitu ya. Tapi ya emang pentingnya adalah ya supaya negara-negara berkembang akhirnya nggak menjadi dumping ground gitu loh, untuk nggak jadi tempat pembuangan sampah akhir gitu kan. Karena mau sadar tidak disadari kita selama ini ya, Indonesia juga terutama kemarin masih menjadi tempat seperti itu gitu. Kayak kemarin tiba-tiba ada impor plastik ilegal gitu kan. Terus buat yang di Bandung mungkin atau di beberapa kota yang kayak kita punya, wah ada barang impor murah gitu ya, yang beli baju gitu kan, suka gitu ya, kayak kalau di Bandung Gede Bage gitu, ini impor barang impor murah gitu, kodian. Kita sih senang-senang aja beli murah gitu, tapi di balik itu kita tidak menyadari bahwa kita tuh menerima diri kita untuk menjadi dumping groundnya gitu loh, ya kan, dengan alasan murah. Karena banyak negara-negara maju itu ngirimin barang, maksudnya membuang sampahnya dengan tujuan adalah untuk untuk bantuan gitu loh. Nanti namanya dengan untuk tujuan recycling. Gitu. Sebenarnya kita tidak memerlukan itu gitu loh. Dan kadang kalau dalam konteksnya limbah berbahaya, plastik aja, kita nggak bisa memanage itu ya, kita nggak bisa memanage sampah kita sendiri loh. Secara negara kita belum bisa memanage sampah kita sendiri, kita udah nerima sampah orang lain gitu. Tambahan lagi. Iya kan gitu. Jadi ya mungkin itulah concernnya saya, gimana jangan sampai kita sudah ada ketimpangan global nih ya antara negara-negara utara, negara-negara maju dan berkembang, tapi jangan sampai dari negara berkembangnya juga nge-maintain itu gitu loh. Kita juga punya pride gitu gitu. Jadi ya gitu sih sebenarnya ya. Sebenarnya. Jadi goalnya itu kajian-kajian kayak gitu berarti. Apalagi kan sekarang ada isunya plastik ya. Iya. Itu juga termasuk kajian saya, nanti ada di bab 4. Jadi stres ya mikirin bab ya. Berarti goalnya nanti setelah jadi nih kajiannya itu dikirim ke orang-orang yang di Swiss tadi, di konvensi itu yang
Bisa Apa? seperti itu dalam artian sebagai masukan ya. Tapi ya tujuannya sih emang jadi buku akademik ya kalau saya pribadi, karena ada satu chapter. Jadi kan kalau misalnya kita ngomong dalam konteksnya hukum internasional ini kan karena tidak ada badan supranasional ya. Jadi menginterpretasikan beberapa pasal kadang juga beda-beda gitu. Nah, di konvensi Basel ini ada satu prinsip penting tapi nggak punya definisi yang jelas gitu. Saklek. Namanya environmentally sound management atau manajemen limbah yang ramah lingkungan. Nggak ada definisi yang jelas. Nah, saya ada satu bab di mana saya coba menjabarkan, lihat ke dokumen-dokumen sejarah, tujuan-tujuan negosiatornya pada saat itu, tujuannya untuk apa sih gitu ya, ngomong gitu. Itu untuk menjabarkan itu dan mencoba untuk mendefinisikan itu gitu, bahwa apa yang dijalankan dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya nggak sesuai sama tujuan awal gitu. Ini loh tujuan awalnya gitu. Jadi emang saya coba berargumentasinya seperti itu sih. Gitu Mas. Pusing ya. Ya lah, yang penting. Oh ya, terus kalau umpamanya sudah diratifikasi kan ya sama negara-negara. Terus kalau melanggar itu yang menghukum siapa itu? Nah, biasanya di tiap perjanjian internasional itu ada namanya dispute settlement mechanism. Mekanisme apa tuh dispute settlement? Kalau ada dispute ya ada mekanismenya lah gitu ya. Gitu. Nah, tiap perjanjian itu beda-beda. Kayak misalnya WTO dia punya dispute settlement body sendiri. Konvensi Basel juga punya caranya gitu ya untuk itu, misalnya dengan mediasi negara lain gitu. Ada 2 masalah, datang dengan mediasi negara lain atau sekretariatnya. Tapi kalau di beberapa isu-isu lain yang emang tidak bisa diselesaikan, dia bisa ke mahkamah internasional gitu. Ada namanya ICJ gitu, International Court of Justice. Itu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang emang tidak bisa diselesaikan di dalam satu perjanjian. Problemnya adalah kalau misalnya ada satu masalah, dua-duanya harus setuju gitu loh, untuk dibawa ke ICJ. Kayak misalnya kasus, kalau kita ngomongin Laut Cina Selatan nih, ramai nih. Laut Cina Selatan gitu. Indonesia kan Vietnam, Indonesia, semua negara-negara Asia Tenggara merasa klaimnya di ribut sama Cina. Problemnya adalah kalau mau diselesaikan dibawa ke ICJ, nggak cuma Indonesia yang harus bawa, Cina juga harus setuju bahwa kasusnya akan dibawa. Kalau nggak setuju nggak bisa. Gitu. Jadi itu problemnya, karena nggak ada yang memaksa. Kalau kita kan kalau negara kan, ya lu salah, lu ke ini gitu. Mau nggak mau lu tetap ke sidang gitu. Ditilang sidang gitu kan. Kalau negara nggak bisa kayak gitu. Ada gitu. Jadi sangat menarik Mas. Kayaknya menarik, tapi itu belajarnya kayaknya susah juga. Baca bukunya. Oke lah ya, mudah-mudahan segera bisa lah menulisnya. Udah berapa persen ini Mas kira-kira? 80. Oh, dikit lagi lah. Sisa 30 halaman lah. Oke lah. Terus ini Mas, habis ini kan lulus nih insyaallah. Rencananya gimana? Mau postdoc di sini apa? Ya. Balik ke Indonesia apa ngelamar di PBB bagaimana? Menarik. Jadi emang saya targetnya sebenarnya pengen nambah postdoc dibandingin balik langsung. Walaupun kampus maksudnya di Indo juga udah ada beberapa yang nawarin gitu ya, kayak karena sudah S3 ngajarnya di pasca sarjana aja gitu, nggak usah langsung kayak satu lagi kayak satunya juga, tapi ya pasca sarjana juga. Tapi di satu sisi juga saya berpikir kayaknya saya masih perlu untuk bersaing di tingkat internasional gitu ya, karena setelah sampai ke tingkatnya internasional ini kok merasa ya orang Indonesia nggak jelek-jelek amat, kok bisa aja kok bersaing gitu loh. Kenapa tidak membuktikan gitu. Jadi saya punya prinsip itu, dibandingin saya jadi raja kecil, maksudnya jadi raja kecil di Indonesia, kita kan kalau Indonesia udah punya jabatan apa segala rupa. Dibandingin saya jadi raja kecil, ya
lebih baik jadi saya prajurit tapi medan pertempurannya lebih gede gitu. Lebih ramai gitu ya. Gitu Mas. Oh, Jadi kemungkinan sih pengennya postdoc dulu. Postdoc dulu di sini. Apa sekalian ngajar di sini? Menarik. Kan kita punya tuh dosen di GISIK ya. Ada dosen orang Indo. Ya nggak tahu juga sih, tapi karena setidaknya sih sampai anak-anak lulus SD deh gitu ya. Mikirin sekolah anak juga, tapi ya mungkin nggak cuma di Jepang, mungkin ke yang lain, who knows ya gimana. Saya orangnya punya plan tapi nggak terlalu saklek sama plan sih, gimana let it flow juga ya. Gimana jalannya aja. Gitu. Sip. Jadi pengennya di sini aja. Enak, keretanya gampang. Keretanya gampang. Oke Mas, kita sudah berbicara banyak tentang kampus. Kehidupan sehari-hari Mas, gimana Mas kehidupan sehari-hari di Jepang sebagai anak sosial yang nggak nge-lab? Kalau saya kan tiap hari nge-lab ya. Jadi kalau teman-teman sudah ngerti ya, kalau di Jepang itu kan lab base biasanya. Kalau yang teknik terus medicine dan lain sebagainya itu kan bener-bener nge-lab kita. Kalau Mas Haji ini kan nggak punya lab. Terus gimana Mas? Ada COVID juga kemarin. Rumah. Alhamdulillah sekarang COVID-nya udah turun banyak di Jepang, jadi udah lumayan enak lah kita di sini. Gimana Mas? Kalau kehidupan sehari-hari ya. Tapi emang jadi tergantung dengan sensei sih ya, tergantung profesornya. Ada beberapa yang mengharuskan ke kampus. Tapi kalau di kampus saya kebetulan di fakultas itu karena sekitar 50%-nya juga orang luar ya, maksudnya bukan orang Jepang. Jadi mindsetnya agak bebas juga gitu. Saya ke kampus sekarang kayaknya kalau cuman tanda tangan beasiswa atau kalau misalnya emang lagi butuh fokus dan serius ke kampus. Ya karena nggak ada kewajiban, kalau di kita nggak ada kewajiban untuk ke kampus juga nggak pernah ketemu dosennya gitu loh. Dan apalagi S3 tuh nggak ada kelas kan kalau saya. Jadi ya riset bisa dari mana aja sebenarnya. Dari taman sini juga bisa gitu asal ada internet gitu ya. Tapi gitu aja sih. Jadi ya jarang sekarang ke kampus. Jarang. Kalau lagi kangen aja gitu ke kampus. gitu. Oh ya, Mas Haji ini kita selingan aja, penggemar kopi Mas. Kita memang pengen bicara tentang kopi. Sip. Saya pengen belajar banyak juga tentang kopi karena pengetahuan saya tentang kopi itu underground. Semenjak saya berhenti merokok, saya juga berhenti ngeropi, stop total. Jadi rokok berhenti, kopi berhenti. Tapi sekarang mulai pengen lagi ngopinya aja, ngokoknya enggak. Kalau di sini beli kopinya gimana Mas? Kopi Indonesia apa kopi Jepang apa gimana? Nah, jadi di Jepang ini lah ada yang lagi in ya, yang lagi rame itu kafe-kafe kayak Arashiyama gitu kan ya. Ada kafe namanya di Kobe Blue Bottle, tuh cabangnya di mana-mana. Kenapa kemarin ngobrol sama istri, emang kenapa sih kok bisa rame? Kayak di Indo banyak banget yang kayak gini gitu, apalagi kalau di kita variasinya lebih lagi. Ngobrol-ngobrol emang karena ternyata selama ini orang Jepang itu kopinya suka dengan kopi yang pahit. Kopi kaleng bajiknya pahit semua ya. Dan ini emang kayaknya karakter kebiasaan ya. Kalau misalnya ke Dotor, saya sering kerja di Dotor itu, di kafe-kafe yang kayak Starbucks gitu kan, bukan Starbucksnya ya. Itu orang-orang tuh winter gini belinya ice coffee, tapi pahit, selalu kayak gitu. Jarang banget yang beli cappuccino, beli cafe latte, itu jarang. Dan ternyata kenapa Blue Bottle itu yang kayak gitu-gitu meledak, karena mereka menawarkan biji-biji yang buat kita udah umum. Arabica atau specialty coffee yang punya karakter rasanya beda-beda. Karena ya buat mereka biasanya kopi hitam gitu, black coffee. Akhirnya muncul rasa yang baru gitu kan. Jadi menarik gitu loh. Oh, ternyata Jepang sebenarnya kita tuh lebih berwarna kopinya gitu ya di Indonesia tuh. Makanya kangen banget sama kopi-kopi Indo gitu. Di sini nyari kopi ya ada sih beberapa importer kopi ya. Tapi ya kadang nunggu diskon baru beli. Kalau nggak mahal, 100.000 100 gram. Paling di situ di toko-toko impor gitu. Kalau enggak di toko-toko specialty coffee kayak
roasting kecil sekarang kan banyak. Iya, apalagi di Sanomia ada ya. di dekat masjid ada tuh. Oh iya kan? Dekat masjid ada juga gitu kan, jadi banyak yang kayak gitu. Nah saya biasa beli dari situ, dan kadang kita bisa ada beberapa yang kita bisa minta tipe roastingnya berapa banyak, apa kadar roastingnya mau yang mana gitu kan. Di Rokomichi juga ada gitu, jadi ya sekarang banyak nyarinya gitu-gitu sih. Cuman kalau udah kepepet ya udah tinggal ke koperasi aja beli kopi yang gitu. Yang penting itu tubruk gitu. Gitu. Tanpa kopi nggak bisa mikir sampai segitunya. Saya sehari 4 gelas. Kalau saya sekarang sehari 1 aja. Sarapan, habis sarapan. Nah, jadi pagi aja, habis itu udah enggak. Karena kalau saya kayak karena turunan kali ya. Turunan di Sunda kan, kalau Sunda biasanya ya ngopi, gorengan, ngobrol gitu kan. Bapak juga kuat ngopinya. Jadi ya kadang kalau ngobrol sama ayah juga ya ngopi gitu kan. Jadi turunan kayak mereka kuat kopi. Dan sekarang kalau kopi itu yang enggak apa ya, kalau orang-orang kan minum kopi buat bikin ini ya melek gitu, karena kan saya udah kebanyakan kayak nggak ngaruh kopinya, kecuali dikasih kopi saset instan, baru saya rasa kok gini ya gitu. Tapi nggak bisa tidur gitu. Malah yang saset instan malah nggak bisa tidur. Kalau saset malah nggak bisa tidur. Oh gitu ya. Kebalikannya. Makanya nggak suka kopi saset. Giling sendiri pasti. Kalau saya biasanya beli yang sudah saset, tapi yang hitam aja. Ada kan, bukan kapal lagi juga. Ada itu yang di Co-op itu ada juga tulisannya Indonesia tapi pakai katakana gitu. Tapi kopi hitam, tetap kopi hitam. Karena saya juga nggak suka manis gitu kan. Jadi ya kopi hitam aja. Ya gitulah. Ya memang enak kopi hitam sih. Udah nggak benar yang lain. Nggak bukan gitu. Oke Mas, sudah hampir setengah jam. Siap. Terima kasih atas ilmunya tentang hukum lingkungan. Sama-sama Mas. Karena orang kapal itu juga harus melek hukum lingkungan, hukum internasional. Karena kapal kan jarang ya, kapal dari Indonesia ke Singapura gitu kan. Benderanya bendera mana? Iya, kan pasti harus melewati beberapa negara gitu kan. Pasti kan harus ada saya juga ilmu lingkungan juga. Iya, itu belajar hukum laut juga pusing juga gitu. Belajar juga ya, hukum laut juga. Sempat belajar, makanya meledak otak gue. Nggak jadi deh ngambil hukum laut, pusing. Terima kasih Mas Sama-sama. sudah menyempatkan waktunya ngobrol-ngobrol bareng saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang pengen belajar ilmu hukum lingkungan. Ya. Jadi kalau hukum internasional itu skupnya sudah bukan ini ya, sudah benar-benar internasional, luar negeri sudah. Gitu Mas. Oke. Siap. Terima kasih Mas. Sama-sama. Kalau nanti ada ini kita ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang lain. Kita isu yang lain kita ngomongin. Banyak nih. Kalau sama anak sosial ngobrol apa aja yuk. Tentang ilmu lingkungan. Oke Mas, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga yang sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Siap.